Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi dina hakna Allah ta'ala bari maha luhur Allah naon al qudratu sifat kudrat atosna kawasa wahia jeung ari kudrat sifat kudrat eta sifatun sifat qadimatun anu qadim qaimatun nutumatap bidatihi dina zat Allah ta'ala bari maha Allah yujidu ngajadikeun Allah biaku sabab kudrat wa yu'dimu jeung ngeuweuhkeun Allah wadidduha jeung ari lalawanan kudrat eta al ajzu sifat ajzun atosna apes. Baca bareng. Wa yajibu dan wajib fi haqihi di dalam hak Allah. Wajib di sini adalah wajib menurut akal, karena wajib ada tiga, ada wajib fil aqli, ada wajib fil syar'i, ada wajib fil adat. Karena hukum ada tiga, ada hukum adat, hukum syara, dan hukum akal. Wajib menurut hukum syara ma yuthabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, diganjar, dibalas dengan pahala jikalau melakukan dan disiksa jikalau meninggalkan. Seperti sholat 5 waktu itu wajib menurut syara, sehingga jikalau sholat maka akan dibalas dengan rahmat, dengan pahala, dibalas dengan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya jikalau meninggalkan sholat yang 5 waktu maka akan disiksa, ditaruh dalam neraka. Wajib menurut adat, ya, seperti adanya panas karena adanya api menurut adat, dan itu pun harus itisol dan irtibat. Itisol harus bersentuh, tidak ada yang menghalangi. Irtibat karena memang api itu karakternya panas. Wajib menurut akal ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal tidak adanya. Jadi akal tidak mengerti kalau Allah tidak kudrat. Jadi wajib menurut akal. Wajib apa? Wajib kudrat bagi hak Allah. Arti hak Allah, walaupun manusia tidak ada, Allah tetap kudrat. Walaupun manusia tidak percaya, tetap Allah bersifat kudrat. Hak Allah, hak prerogatif Allah. Jadi wajib menurut akal bagi hak Allah, yaitu sifat kudrat. Arti kudrat adalah bisa, kuasa, ya, kuasa Allah. Cuman sasaran kudrat kepada barang mungkin, karena yang namanya barang, sesuatu itu ada yang mustahil,
ada yang wajib dan ada yang mungkin. Yang mustahil seperti syarikul bari, artinya sekutu bagi Allah. Jadi mustahil. Mustahil Allah memiliki sekutu. Mustahil Allah memiliki anak. Mustahil Allah memiliki keluarga. Jadi itu barang mustahil. Barang mungkin seperti makhluk, artinya mungkin mayasihu wujuduhu wa adamuhu, perkara yang seadanya dan tidak adanya. Jadi makhluk manusia di antaranya boleh ada boleh tidak ada. Maka kudratnya Allah sasarannya kepada barang mungkin, bukan kepada barang wajib, barang mustahil. Barang wajib seperti sifat-sifat Allah dan zat Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang bertanya, mampukah Allah, bisakah Allah, kuasakah Allah untuk menciptakan, membuat anak? Maka jawabannya bukannya bisa atau tidak bisa, tapi bukan sasarannya. Barang mustahil. Bisakah Allah membuat sifat sama basor? Maka jawabannya bukan tidak bisa, tapi bukan sasaran. Nah, kalau barang mungkin, maka Allah kuasa, Allah bisa. Wahia, dan adapun sifat kudrat, sifatun sifat. Jadi kudrat itu sifat, ada zat, ada sifat. Seperti daun hijau, daun itu zat ya, atau jirim. Hijau itu sifat. Jadi Allah itu nama sebuah zat dan kudrat itu adalah sifat. Kalau di makhluk, kudrat seperti hijau, Allah seperti daun. Nah, jadi kudrat sifatun sifat, bukan zat, bukan ciptaan Allah, bukan, tapi sifat Allah. Qadimatun, qadimatun yang terdahulu, artinya tidak ada awal, tidak ada permulaannya. Karena zat Allah tidak ada permulaannya, atau adanya Allah tidak dimulai dengan tidak ada. Jadi dari dulunya Allah sudah ada, dari azalinya Allah sudah ada. Termasuk sifat kudrat. Dari dulunya Allah sudah ada. Dari dulunya kudrat sudah ada. Jadi sifat kudrat tidak didahului dengan tidak ada. Jadi sifat kudrat tidak ada permulaannya. Qadimatun. Dan qadimatun, sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya qadimah adalah barang maujud, barang yang ada. Jadi kalau kita dibuka hijab oleh Allah, maka kita akan melihat hakikat sifat kudratnya Allah. Itu. Karena sifat kudratnya Allah adalah sesuatu yang maujudah, barang yang ada. Berarti kalau melihat sifat Allah, maka bisa jadi melihat zat Allah. Cuman melihat zat Allah di dunia itu tidak akan terjadi. Adimul wuqu'. Nanti qadimah. Jadi maksudnya qadimah sifat yang ada, sehingga jikalau dibuka hijab akan melihat sifat kudrat. Seperti daun hijau, kita melihat sifat hijau pada daun, berarti melihat sifat kudrat. Karena sifat kudrat termasuk qadimatun. Qadimatun ya. Ganteng, kelihatan gantengnya. Berarti ganteng itu sifat maujudah, sifat qadimah. Jadi qadimatun tenon maujudah. Qaimatun yang tumatap, khusus bidatihi, pada zat Allah. Jadi kudrat itu pada hakikatnya sifat khusus bagi Allah. Dalam arti tidak ada yang bersifat kudrat di luar Allah. Jadi yang kudrat itu hanya Allah, yang maha kuasa itu hanya Allah, yang bisa itu hanya Allah, yang mampu itu hanya Allah, yang bisa itu hanya Allah. Maka di luar Allah
tidak ada yang kudrat. Di luar Allah tidak ada yang bisa. Di luar Allah tidak ada yang mampu. Jikalau ada makhluk yang bisa, jikalau ada makhluk yang kuasa, jikalau ada makhluk yang mampu, hakikatnya bukan mampu, kuasa atau bisa, tapi dibisakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, dikuasakan oleh Allah. Kita bisa menulis, hakikatnya bukan kita bisa menulis, tapi kita dibisakan oleh Allah untuk menulis. Kita melihat, pada hakikatnya bukan melihat, tapi diberi penglihatan oleh Allah. Kita bukannya bisa sesapu, bukannya bisa ngepel, tapi dibisakan ngepel, sapu, masak, ya, masak nasi, masak air oleh Allah. Karena yang namanya bisa tidak didahului dengan tidak bisa. Dan yang namanya bisa continue, terus menerus bisa. Sedangkan kenyataannya tidak selamanya kita bisa, dan bisanya kita didahului dengan tidak bisa. Waktu bayi bisa masak air. Waktu bayi bisa sesapu, nggak bisa. Jadi bisanya kita ada permulaannya. Dan bisanya kita ada akhirannya. Kapan? Nalika mati. Suruh orang mati sesapu. Suruh orang mati masak air. Nggak bisa. Jadi bisanya kita ada permulaan dan ada akhirnya. Itu bukan bisa namanya. Yang bisa itu tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Berarti benar-benar bisa. Kalau di kita ada bisa, di kita itu kuasa, di kita itu mampu, hakikatnya bukan bisa, mampu atau kuasa, tapi diberi bisa, diberi kuasa, diberi mampu. Itu maksud imatun bidatihi ta'ala. Jadi bahwa kudrat khusus sifat Allah. Berarti di sini menunjukkan kembali kepada kita, jangan sombong, jangan merasa bisa, gitu. Jangan merasa mampu. Allah kuasa di saat kita mau bikin papan bor, di saat kita mau sesapu, di saat kita mau masak. Allah lemahkan urat badan kita, lemah, stroke, bisa tuh. Bisa dah Allah. Kuasa dah Allah. Mampu tuh Allah. Mampu. Jangan merasa kita punya ilmu, merasa hebat, ya. Jangan merasa kekayaan kita hasil jerih payah, bukan. Semuanya itu karena kuasanya Allah. Maka di mana orang sudah merasakan kudratnya Allah, maka hatinya akan lemah. Artinya tawadu. Barang siapa orang yang yakin akan kudratnya Allah, dia tidak akan sombong. Dan barang siapa orang yang meyakini dalam hatinya akan kudratnya Allah, maka segala sesuatu akan digantungkan kepada Allah. Karena hanya Allah yang kudrat. Barang siapa orang yang meyakini akan kudratnya Allah, maka dia akan melihat hanya Allah yang kudrat. Maka hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa. Sehingga setiap langkah perbuatannya selalu dikaitkan kepada Allah. Mata diajarkan di mana keluar dari rumah, la haula wala quwata illa billah. Di mana kita mau tidur, berserah diri kepada Allah. Di mana kita bangun, bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali lagi, bisa melihat alam dunia. Gitu. Jangankan bekerja, sholat pun kalau tidak Allah kudratkan tidak akan bisa. Maka orang yang meyakini akan kudratnya Allah, dia akan tahu siapa dirinya dan dia akan tahu siapa Allah. Jeroknya. Nanti Bang. Jadi cuma segitu gitu, dalam. Dalam. Apalagi bisa diterapkan, diamalkan. Wah, hebat. Luar biasa. Dan orang yang sudah yakin kepada Allah, dia akan melihat dalam setiap kejadian, apa yang dia lihat di situ ada Allah. Di situ ada Allah. Lihat jalan aspal langsung tembus
ke Allah. Karena yang ngaspal pun Allah yang kudrotkan. Melihat rumah gedong, maka melihat di situ ada Allah. Kalau bukan kudrat Allah, tukang bas tidak akan bisa membangun rumah yang gedong. Melihat orang naik motor, langsung hati kepada siapa? Allah. Kalau bukan Allah yang mengkudratkan, kalau Allah bukan Allah yang menggerakkan, gak bakal bisa berjalan tuh motor. Ya. Maka akan berada di posisi makom musyahadah, menyaksikan Allah. Tapi bukan yang kita lihat orang itu Allah lagi lewat, bukan. Tapi hati tembus kepada yang menggerakkan. Tapi kalau orang sudah tergila-gila dengan Allah, bukan lagi manusia yang dilihat, Allah. Itu udah makom fana. Udah makom fana, udah gak ngeliat makhluk, semuanya Allah. Ada ikan, Allah. Ada orang naik mobil, Allah. Di pasar, Allah. Karena yakin yang menggerakkan semuanya Allah, sehingga tidak terlihat lagi makhluk, yang terlihat Allah. Allah yang menjadikan. Yujidu, menjadikan Allah, menciptakan Allah biad, dengan sebab Allah kudrat, wa yu'limu, dan mentiadakan Allah. Jadi hanya Allah yang menjadikan langit bumi, hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, aras, lauhil mahfuz, surga, neraka termasuk makhluk, lautan, daratan, ikan, tumbuhan, jin, malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah. Allah yang menjadikan. Tidak ada satu makhluk yang bisa menciptakan, menjadikan. Pan itu tukang bas, hakikatnya Allah yang menggerakkan, Allah yang menjadikan. Makanya di wahdaniyat fil af'al tidak ada yang bisa membuat, tidak ada yang memiliki tapak hasil kerja kecuali Allah. Jadi kalau tukang bas ngebangun, ya tukang bangunan membuat bikin rumah, hakikatnya Allah yang menjadikan. Tanpa izin Allah, tanpa kudrat Allah, maka tukang bangunan pun tidak akan bisa. Jadi apa yang kita takutkan? Makanya setiap saat, setiap waktu, gantungkan, kaitkan Allah dalam diri kita. Itu ya. Mau dagang, kaitkan ke Allah. Allah yang melariskan, laris manis, Tanjung Kimpul. Dagangan habis, duit kumpul. Allah. Ya Allah, saya mau keluar dari rumah untuk ikhtiar, menjemput rezeki, mudahkan, lancarkan, hasilkan. Ijabahlah segala hajat permohonan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam perjalanan sampai pulang. Lindungilah aku, peliharalah aku, jagalah aku. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu mampu atau tidaknya, pada hakikatnya Allah. Makanya gantungkan. Kalau kita tidak bisa, tidak mungkin. Bagaimana bisa kita akan membangun rumah? Sebab zaman sekarang butuh biaya besar. Maka gantungkan kelemahan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, nalar menghafal menihese susah. Gantungkan ke Allah. Ya Allah, mudahkanlah hati dan pemikiran otakku untuk bisa nalar, menghafal jurumiyah imriti. Osok tuh. Ya Allah, ngaji tara ngarti, tadaikeun ngarti al. Ngaji nggak ngerti-ngerti, gantungkan ke Allah. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dalam memahami. Berikanlah aku ilmu, berikanlah aku paham di saat akang menjelaskan. Begitu. Ya. Kudrat doang atau kudrat doang, belum yang lain. Itu. Dalam mencari, mengejar cinta dan istri, gitu. Ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah. Sentuhlah hatinya agar dia mau menerima aku. Kalau memang dia bukan jodohku, maka rubahlah jodohnya supaya kepadaku. Waduh, maksa ke Allah. Ya. Udah ditolak 10 kali,
yang 11 kali piraku gitu. Itu. Allahus Somad. Itu. Ya, mau santri lembur coba. Mau ngelamar kerja, ya Allah, aku keluar dari rumah untuk ikhtiar karena ikhtiar bagian dari perintahmu, jadikanlah keluar dari rumahku ini bagian dari ibadah. Bagian dari ya Allah, semoga di saat aku menaruh lamaran kau sentuh hati personalia, kau sentuh hati-hati orang-orang yang ingin menseleksi gitu. Agar aku bisa diterima itu. Tahu udah kerja, ya Allah gajiku 10 juta, semoga kau taikkan 20 juta. Itu. Tetap gaji 10 juta tapi rezeki dari mana-mana datang, jadi kayak 20. Gitu. Ya. Ya Allah, saat ini itu aku punya uang 10.000, sedangkan anak istriku butuh biaya, perlu didafkahi. Mudahkanlah hari ini ya Allah. Semoga aku bisa memenuhi kewajibanku, memberikan nafkah buat anak dan istri. Hanya Engkau yang maha kuasa. Tidak sulit bagimu, tidak sukar bagimu, tidak susah untukmu menjadikan semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kakara keluar rumah. Sini Al. Gue lagi bingung kenapa Pak? Iya ini, gue banyak duit, bingung kemana ngasihnya nih. Kelihatannya ente mukanya lesu banget. Iya Pak, ini saya mau dagang. Gitu. Ya udah gue borong. Wah, berapa duit? Ya nggak banyak Pak, 20 juta. Wah, cuma segini 20 juta. Bercanda Pak. Ya nih 20 juta. Kuasa dah Allah. Masa disentuh hatinya. Tuh. Gitu. Maka akan tenang kalau orang dalam sesuatu, dalam setiap perkara mengaitkan kepada Allah. Kenapa orang suka bingung, risau, galau, gelisah? Karena tidak mengaitkan kepada Allah. Seolah-olah merasa dirinya mampu, ternyata dirinya nggak mampu. Karena dia tidak menggantungkan kepada Allah. Dia selalu mengandalkan kemampuan dirinya. Dan ternyata apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan harapan, jadi galau. Itu. Makanya segala sesuatu dikaitkan kepada Allah, bukan di saat sholat, kapanpun 24 jam on time. Itu. Kalau bisa mah on time ke Allah. Hati harus ke Allah. Jangan sampai kita zikir, kita sholat, tapi hati nggak ke Allah. Hati ke dunia, apalagi urusan dunia. Di saat menghadap Allah, di saat ibadah kepada Allah, di saat zikir ingat kepada Allah, hati tidak kepada Allah. Bagaimana dengan urusan dunia? Jadi jangankan urusan akhirat ibadah, urusan dunia pun hati harus dikaitkan ke Allah. Itu dagang kayak nyawa kayak apapun dikaitkan ke Allah. Apalagi di saat ibadah kepada Allah. Adik, wayudimu dan Allah kuasa untuk mentiadakan, untuk menghilangkan, untuk melenyapkan. Maka jangan sombong di saat kita di atas, karena Allah mampu untuk menjatuhkan kita ada di bawah. Dan jangan kecil hati di saat kita di bawah, karena Allah kuasa, mampu, Allah bisa untuk mengangkat kita di atas. Saat ini kita susah, tapi Allah kuasa untuk menjadikan kita orang sukses, orang kaya besok. Saat ini banyak duit 20 juta, tapi Allah kuasa untuk menghilangkan, melenyapkan 20 juta dalam sedetik. Contohnya kumaha? Kahuruan, kebakaran. Ya. Kerampokan, dibegal. Di saat kita di atas, jangan sombong. Di saat kita di bawah, jangan kecil hati. Ya. Saat ini kita bodoh, Allah kuasa menjadikan kita besok pintar. Ya. Allah mampu menjadikan kita cerdas sejam yang akan datang. Itu. Ya. Jangankan sejam yang akan datang, saat ini pun Allah mampu. Kita tahu, paham itu. Ya. Pas lihat jurumia langsung ketalar kabeh. Belum ditalar karena ningali. Mampu Allah masukkan ilmu.
Wah. Karena Allah kudrat. Nah, arti. Ya, jadi jangan kecil hati. Ya. Wallahu a'lam.